Ya, menjelang pilpres kayak gini, kita udah mulai denger nih, para capres atau para kontestan sudah mulai obral janji. Yang mungkin kalau secara logik ini cuma ngebohongin kita. Janji-janjinya cuma buat nipu kita lagi berkali-kali. Kayak janjinya dulu, kalau PKS menang maka akan menggratiskan pajak motor. Pajak itu, pajak kendaraan kan di tangan gubernur di tingkat provinsi. Kan ada gubernur dari PKS di NTB atau di Sumatera Barat. Apa direalisasikan? Enggak direalisasikan. Itu cuma ngedabrus. Nah, dabrusan lagi ini baru saja disampaikan oleh Hasyim. Orang dari Gerindra, adiknya Prabowo, katanya kalau Prabowo menang akan disiapkan program makan gratis kepada siswa, ibu-ibu, dan lain-lain. Total yang mau dikasih makan 77 juta jiwa setiap hari. Nah, jumlah uang yang dibutuhkan untuk program itu 400 triliun. Lo coba ngebayangin apa sih yang dipikirin sama Hasyim tentang rakyat Indonesia? Kayaknya Hasyim itu mikirnya rakyat Indonesia itu adalah peserta demo FPI atau demo 212. Yang penting dapat nasi bungkus, kalaupun isinya cuma buncis sama tempe orek. Jadi programnya yang dipikirin kasih makan gratis. Ini kalau kita petil banyak banget problemnya. Gue inget dulu 98 ketika bekas iparnya Pak Prabowo, Mbak Tutut, anaknya Pak Harto itu jadi Menteri Sosial. Waktu itu terjadi krisis moneter kan. Ada program makan gratis juga dari pemerintah bekerja sama dengan warteg-warteg. Makannya nggak jelas, programnya nggak jelas, yang terjadi apa? Warteg-warteg bangkrut bro, karena nggak dibayar. Karena banyak pembayaran tersendat. Itu mungkin inspirasi dari mantan keluarganya, dari mantan kakak iparnya mau diterapin lagi di sini. Dianggapnya rakyat Indonesia itu sekelas pengemis, harus diberi makan gratis, bahkan dengan biaya yang gila-gilaan. 400 triliun. Kalau gue sih ngelihatnya, ini cuma ngedabrus juga. Yang pertama, kalau misalnya program ini nanti bakal dikerjasamakan dengan perusahaan untuk memberikan makan gratis. Kan program ini sekaligus membunuh UMKM di sekolah itu. Yang tadinya UMKM-nya bisa bergerak malah dibunuh dengan program pemerintah ini. Dan biasanya program-program kayak gini itu jadi program bancakan. Rakyatnya nggak dapat makan, duitnya malah ditilepin. Nah itu trennya atau biasa-biasanya. Tapi bukan itu yang pingin gue bahas. Yang pingin gue bahas adalah apakah program ini realistis? Apakah program ini cocok buat rakyat Indonesia? Apakah program ini bisa memberikan support kemajuan bagi rakyat, padahal biayanya gila-gilaan, 400 triliun. Wow, ini membuat kita pasti akan bertanya-tanya. Kenapa misalnya bukan program makan gratisnya yang dipentingin? Anak-anak muda kita, para penduduk usia produktif itu lebih membutuhkan mereka dipermudah mencari makan sendiri. Bukan dikasih makannya, tetapi dibukakan lapangan kerja, dibukakan kesempatan mereka untuk usaha, sehingga kemudian mereka masih punya kebanggaan dirinya, mereka bisa mencari makan sendiri, mendapatkan gaji untuk membayar segala kebutuhannya, ketimbang disuapin dengan makan tempe orek misalnya. Uang 400 triliun itu menurut gua akan lebih cocok kalau ditujukan untuk pengembangan sektor-sektor usaha. Ditujukan untuk mempermudah anak-anak muda membuka usaha. Ditujukan untuk mempermudah industri bergerak sehingga terbuka lapangan pekerjaan. Karena sebetulnya itu yang dibutuhkan rakyat Indonesia. Gue nggak ngebayangin bagaimana orang antri-antri cuma untuk makan gratis kayak zaman PKI dulu. Anak-anak sekolah
diajarin lagi jadi pengemis agar mendapat makan gratis. Ini kan sama saja merusak mental bangsa kita. Padahal ada jalan yang jauh lebih strategis, yang jauh lebih penting, tanpa harus menghinakan mentalitas rakyat kita. Yang kemudian disamakan dengan mentalitas pendemo yang cuma dapat nasi bungkus isi orek dengan sayur buncis itu. Karena beda, tidak semua rakyat Indonesia adalah gerombolan yang suka teriak-teriak demo demi nasi bungkus. Masih banyak anak-anak muda kita yang pikirannya jauh lebih besar, yang mentalitasnya jauh lebih sehat dibanding orang-orang atau kelompok-kelompok yang selama ini mungkin mendukung Pak Prabowo. Sekedar nasi bungkus. Jadi menurut gua, program ini adalah program ngedabrus. Program bohong-bohongan. Kalaupun nanti dijalankan, gua nggak yakin ini tidak lebih baik dari program Mbak Tutut dulu. Iya kan? Dan yang kedua, kita membayangkan anak-anak kita antri-antri di sekolah demi makan gratis. Itu menyakitkan loh. Menyakitkan sekali buat bapak ibunya, menyakitkan sekali buat anggota keluarganya yang lain. Apalagi kalau tujuannya misalnya buat stunting. Lah ya anak-anak itu yang sudah usia sekolah, ya udah telat dong kasih gizi gitu loh. Terus sekali makan, misalnya satu sekolahan sekali makan, berharap sudah bisa meningkatkan gizi gitu. Ya enggak lah, gizi itu ya tiap hari. Jadi lo bayangin kalau satu sekolahan setiap hari makan gratis, itu pasti akan membuat kita tidak enak. Higienitasnya dan lain-lainnya juga penting untuk difikirin. Dan yang jauh lebih penting adalah program ini bikin mentalitas rakyat kita seperti pengemis. Memakan gratis, makan gratis, makan gratis. Ini membuat daya produktivitas kita pasti terganggu. Sekali lagi, duit 400 triliun itu akan jauh lebih penting apabila disalurkan untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga semua rakyat bisa mengakses pekerjaan, dapat gaji yang cukup, dapat penghasilan yang cukup. Mereka bisa memberi makan keluarganya sendiri, mereka bisa membiayai hidupnya sendiri. Mereka dapat uang, dapat kebanggaan, dapat rasa tanggung jawab tanpa harus dicoreng harga dirinya seperti pengemis di Indonesia. Itu program ngedabrus dari Prabowo. Ada lagi program ngedabrus dari Caimin misalnya. Kalau Caimin menang, dia ingin memberikan BBM gratis. Halo, ini agak gila sedikit BBM gratis. Lo bayangin Indonesia ini sekarang adalah net importir. Artinya BBM-nya itu kita impor dari luar. Memang ada minyak yang dihasilkan oleh ladang-ladang minyak di Indonesia. Tetapi untuk kebutuhan nasional kurang. Jadi kita harus impor. Impornya kita beli dari luar negeri. Lo bayangin sekarang harga BBM misalnya 14.000 atau 12.000 ya Pertamax gitu. Terus digratisin. Per orang akan mengkonsumsi BBM per hari berapa? Berapa duit kita yang harus kita bawa ke luar negeri untuk kita kasih orang. Terus kita pembangunannya pakai apa? Siapa nanti yang bangun sekolah, bangun jalan, bangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat? Padahal Pak Jokowi sudah membuktikan. Waktu zaman Pak SBY, subsidi BBM kan gila-gilaan sampai sekian ribu triliun per tahun. Maka harga BBM sedikit dinaikkan. Lalu uang yang tadinya buat subsidi BBM digunakan untuk membangun infrastruktur. Membangun jalan, membangun bandara, membangun bendungan. Bendungan ini bisa mengairi sawah. Sawah ini kemudian hasil panennya dinikmati petani. Dampak ekonominya jauh lebih kuat, jauh lebih besar ketimbang kita dikasih BBM gratis. Apalagi polusi udara di Jakarta misalnya sudah sangat mengkhawatirkan yang disumbang oleh asap knalpot. Jadi ini janji-janji ngedabrus yang mau nipu kita.
yang berpikir bahwa semua rakyat Indonesia mentalnya adalah pengemis. Gue sih terhina dengan janji-janji politisi yang kayak gini. Kita nih bangsa Indonesia bukan bangsa pengemis. Kita sudah membuktikan bagaimana produktivitas bangsa ini terus bisa meningkat. Yang kita butuhkan dari pemerintah adalah dorongan agar kita bisa mengekspresikan atau kita bisa mencari peluang untuk hidup lebih baik ke depan. Bukan cuma disogok dengan tempe orek, bukan cuma dijanjiin bensin gratis, tetapi adalah ruang atau kesempatan bekerja itu terbuka dengan lebar. Sehingga bonus demografi kita itu bisa berbondong-bondong masuk ke dunia industri. Lalu mereka meningkatkan keterampilannya. Pada akhirnya kemudian mereka bisa mendapatkan manfaat dari keterampilannya dan produktivitas kita meningkat ketimbang cuma diperlakukan seperti pengemis. Udahlah, Pak Hasim, Caimin, pandang kami sebagai manusia yang bermartabat. Kami bukan pengemis. Jadi program-program gratis Anda kita tahu, itu program bohong-bohongan. Jangan terus-menerus tipu kami. Kami lebih suka kalau Anda jadi pejabat, kalau Anda jadi menteri, kalau Anda jadi presiden nanti, tegakkan keadilan. Buka kesempatan kerja sebesar-besarnya. Mudahkan investasi agar orang gampang membangun perusahaan sehingga banyak orang bisa bekerja di situ. Ketimbang untuk perizinan masih susah, masih ditipu-tipu, masih dikutip kanan-kiri dengan pungli, ya percuma. Makan gratis itu cuma menyengsaraan aja. Cuma membuat mental rakyat drop dan jadi malas. Dan kita bukan bangsa pemalas, kita bangsa yang bisa berkreasi. Dari pemerintah, kita cuma minta diberikan atau disupport kesempatannya. Biar kami yang cari makan sendiri. Gak perlulah Anda mikirin bagaimana makanan kami yang cari makan sendiri. Yang perlu Anda seriusin adalah jangan banyak korupsi. Karena itu yang menghambat perkembangan ekonomi. Yang perlu diseriusin adalah kemudahan membuka perizinan dan pelayanan. Cukuplah agar kami ngurus KTP nggak perlu lagi dipungliin, agar kami ngurus SIM nggak perlu lagi dipungliin, agar kami ngurus-ngurus segala kepentingan nggak perlu lagi dipungliin. Itu jauh lebih penting bagi kami ketimbang Anda janjikan makan gratis. Saya Kak Gun tadi. Terima kasih.